Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara daring pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Anissa Martina MSI selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus Statistika 1, izinkan kami dari kelompok 7 untuk melaporkan dan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah topik khusus Statistika 1 kami, yaitu tentang aplikasi rantai Markov orde tinggi untuk menentukan model prediksi harga minyak mentah. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Next. Di sini ada saya sendiri, yaitu Tasya Putri Maharani dengan nomor induk mahasiswa 12170100077, dan juga ada kedua rekan saya, yaitu ada yang pertama Siti Fauzia Munawar dengan nomor induk mahasiswa 121701074, dan ada Zian Hanif Gosan dengan NIM 121700086. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Untuk deret data kategorikal, ada banyak situasi di mana model rantai Markov tingkat tinggi digunakan sebagai alat matematis. Beberapa aplikasi dapat ditemukan dalam literatur, misalnya dalam prediksi permintaan penjualan, di mana produk diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu volume penjualan sangat tinggi, tinggi, standar, rendah, dan sangat rendah atau data ordinal. Model rantai Markov tingkat tinggi juga digunakan dalam analisis urutan DNA yang melibatkan pencarian pola dalam urutan DNA yang berukuran besar. Next. Lalu di sini ada aplikasi rantai Markov orde tinggi. Yang pertama untuk mencirikan deret data kategorikal untuk tujuan perbandingan dan klasifikasi. Lalu yang kedua untuk memodelkan deret data kategorikal untuk membuat prediksi dalam proses pengendalian dan juga perencanaan. Rantai Markov orde tinggi. Rafteri mengusulkan model rantai Markov tingkat tinggi yang hanya melibatkan satu parameter tambahan untuk setiap lag ekstra. Model ini dapat dituliskan sebagai berikut seperti yang tertera pada layar, di mana Px pangkat n sampai sama dengan J0 dengan X pangkat n-1 sama dengan J1 sampai dengan X pangkat n-K sama dengan JK sama dengan sigma K dengan I sama dengan 1 dari lambda I Kj 0 J1, di mana sigma K dengan I sama dengan 1 dari lambda I sama dengan 1. Dan Ki sama dengan Ki IJ adalah matrik transisi dengan jumlah kolom sama dengan 1, sehingga 0 kurang dari sigma K dengan I sama dengan 1 dari lambda I Ki J0 Ji kurang dari 1, dengan J0 Ji adalah anggota dari M. Model Rafteri diperluas dengan membiarkan A bervariasi dengan lag yang berbeda, menghasilkan model X dikali N ditambah K ditambah 1 sama dengan sigma K dengan I sama dengan 1 dari lambda I Ki I X dikali N ditambah K ditambah 1 dikurangi I. Next. Lalu selanjutnya ada estimasi parameter. Yang pertama, memperkirakan parameter KI untuk lambda I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Anggap bahwa KI sebagai matriks transisi dari I langkah dari urutan data kategoris XN. Oleh karena itu, kita dapat membangun matriks transisi I langkah untuk urutan XN adalah seperti berikut. Seperti tertampil pada layar, di mana matriks Fi sama dengan matriks dengan kolom F11I sampai dengan F1MI sampai dengan baris F11I sampai dengan FM1I sampai dengan FMMI. Dari matriks Fi, kita mendapatkan perkiraan untuk Ki sama dengan matriks Ki1Ji adalah sebagai berikut, di mana Ki-I-J sama dengan F1Ji per sigma M dengan L sama dengan 1 dari FLJI jika sigma M dengan L sama dengan 1 dari FLJI tidak sama dengan 0 dan 0 untuk lainnya. Next.
Dari proposisi 6.1 sebelumnya, misalkan xn menuju x cap saat n menuju tak hingga, maka dapat diperkirakan dari urutan xn dengan menghitung proporsi kemunculan setiap keadaan dalam urutan. Untuk sigma k dengan i sama dengan 1 dari lambda i ki i x cap mendekati X cap, menunjukkan suatu cara yang mungkin untuk memperkirakan parameter lambda sama dengan lambda 1 sampai dengan lambda K. Diberikan masalah minimasi sebagai berikut, yaitu minimum lambda dengan sigma K I dengan I sama dengan 1 dari lambda I Ki I X cap dikurangi X cap. Minimasi ini bertujuan untuk meminimalkan fungsi yang melibatkan kombinasi linear dari beberapa matriks dan vektor di mana terdapat syarat bahwa sigma K dengan I sama dengan 1 dari lambda I sama dengan 1. Dengan lambda I lebih dari 0. Maka masalah minimasi menjadi minimum lambda maksimal L dengan sigma K dengan I sama dengan 1 dari lambda I Ki I X cap min X cap. Next. Maka tujuan dari minimasi ini adalah untuk menemukan nilai-nilai KI yang sesuai dengan sehingga nilai maksimum dari komponen-komponen hasil kombinasi linear tersebut sedekat mungkin dengan 0 dengan syarat seperti pada gambar. Maka masalah pemrograman linear yang bersesuaian berikut yaitu minimum lambda dengan sigma K dengan I sama dengan 1 dari W1 dengan syarat yang tertera pada gambar. Mungkin next. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai analisis data dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Siti Fauzia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya masuk ke analisis data dan pembahasan yang menerapkan model-model tadi. Nah, di sini kami memperoleh data perubahan harga bulanan minyak mentah periode Oktober 2005 hingga September 2016 dari yahoofinance.com. Nah, dari data tersebut didapat nilai perubahan rata-rata untuk harga minyak mentah adalah 4.100,5. Lalu di sini juga kami mengkategorikan data dengan 5 kategori, yaitu D1 untuk kategori nilai kenaikan di atas rata-rata perubahan, D2 nilai kenaikan di bawah rata-rata perubahan, D3 nilai penurunan di atas rata-rata perubahan, D4 nilai penurunan di bawah rata-rata perubahan, D5 nilai tanpa perubahan. Nah, misalnya di sini D1. Nah, nilai kenaikan di atas rata-rata perubahan. Misalnya pada data awalnya itu 4.100. Nah, terus jadi 4.101. Berarti itu kategorinya di D1. Lalu misalnya untuk D2, nilai kenaikan di bawah rata-rata perubahan. Misalnya awalnya itu datanya 3.900, terus jadi 3.905. Nah, itu naik, tetapi untuk kenaikannya itu masih di bawah rata-rata perubahan, berarti masuknya ke D2. Misal untuk D3, misal data awalnya adalah 4.102. Nah, terus turun menjadi 4.101, itu masuknya ke dalam D3 karena masih di atas nilai rata-rata perubahan. Dan D4 itu jika awalnya misal 4.100 lalu turun menjadi 3.900, itu masuk ke D4. Dan selanjutnya lalu di sini pengurutan data. Berdasarkan nilai kenaikan dan nilai penurunan, urutan data dinotasikan dengan S1 untuk minyak mentah. Dengan menghitung frekuensi transisi dalam urutan, kami dapat membangun matriks frekuensi transisi FI, kemudian F dalam langkah I, kemudian matriks probabilitas transisi Ketopi I untuk urutan sebagai berikut. Didapatlah dari data-data tersebut urutannya seperti ini. Ini juga itu berarti minimal langkahnya itu 2 karena langkah. Ini bisa apa? Maka di sini ada D1,
Nah, selanjutnya, misal 7. 7 itu dari mana? Dari D1 ke D1 dalam satu langkah. Berarti ada 7. Lalu yang 6. 6 itu apa? Berarti dari D1 ke D2 dalam satu langkah. Dan seterusnya ini menerapkan yang ada di pendahuluan yang telah dijelaskan oleh Tasya. Nah, begitu pula dengan F dua langkah, itu caranya seperti itu. Lalu di sini ada matriks probabilitas transisi langkah ke I. Nah, di sini didapatkan dari misal 7 per 24 itu didapat dari kolom pertama. Jadi kan tambahin dulu semua itu jumlahnya ada 24, jadi 7 per 24. Lalu yang bawahnya 6 per 24, itu tuh diperkecil menjadi atau disederhanakan menjadi 1 per 4 dan seterusnya. Begitu pula untuk topi 2 atau matriks probabilitas transisi langkah kedua. Nah, lalu didapatlah X topinya. Yang mana X topi ini didapat dari frekuensi kemunculan dari tiap kategori. Misal kategori D1 itu munculnya berarti 24 dari 119 data. Lalu untuk kategori D2 itu munculnya 40 dari 119 data dan seterusnya. Lanjutnya. Nah, oleh karena itu didapatkanlah perkalian Q1 topi kali X topi. Ini itu akan digunakan ke dalam masalah optimasi nantinya. Nah, di sini dapat hasilnya. Boleh selanjutnya. Nah, untuk memperkirakan lambda I, karena itu memang tujuan analisis ini, maka kita dapat mempertimbangkan masalah pengoptimalan dengan cara meminimalkan W terhadap lambda 1 dan lambda 2 dengan syarat. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tasya tadi bagaimana menentukan syaratnya. Nah, di sini itu memakai, boleh ke slide sebelumnya, 24 per 119 itu didapatkan dari Q1, dari X. Nah, dari X. Terus selanjutnya X untuk kategori pertama, lalu min 7 per 34 itu didapat dari Q1 kali X untuk kategori pertama, dan selanjutnya itu didapat dari Q2 kali X untuk kategori pertama. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya itu sudah dijelaskan ada di pendahuluan caranya rumusnya. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk program linear ke dalam MATLAB itu akan dijelaskan oleh Zian. Kepada Zian dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan penyelesaian dalam masalah program linear dengan menggunakan MATLAB. Pertama, kita masukin dulu matriks A-nya, di mana matriks A ini didapat dari masalah minimasi sebelumnya di sini. Di sini kita pindah ruas dulu W-nya, dan konstantanya W-nya ada di sebelah kanan dan konstantanya jadi di sebelah kiri. Nah, didapatlah dengan eh, proses tersebut hasil dari matriks A-nya seperti ini. Kemudian B-nya ini adalah konstanta yang tadi dipindah luaskan. Kemudian kita set AEQ-nya dengan 0,11, kemudian BEQ-nya dengan 1, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan F-nya 100. Dengan X-nya sama dengan lim probe dimasukkan setiap variabel yang sudah didefinisikan. Kemudian didapatkan output W-nya adalah 0,665, lambda satunya 0, dan lambda 2-nya 1. Nah, setelah menyelesaikan masalah program linear tersebut, maka kita dapat solusi optimal untuk data yang kita pakai adalah di mana lambda satunya 0, lambda 2-nya 1, dan W-nya adalah 0,6665.
Dari sini kita bisa merancang model di mana jika kita ingin memprediksi hari ke XN plus 1, kita eh, membutuhkan Q2 dan XN minus 1, di mana kalau kita ingin memprediksi harga minyak mentah di besok, maka kita perlu data di hari kemarin. Seperti itu. Nah, mungkin di sini adalah ada penerapan modelnya. Di sini misal dari data yang sama, kita ingin memprediksi perubahan harga minyak mentah di bulan Oktober 2016. Nah, maka kita akan memakai data di bulan Agustus karena kita memakai kita ingin mencari Oktober dan Agustus adalah dua bulan sebelumnya. Di mana data kategori pada bulan Agustus 2016 adalah D2. Maka di sini kita input Q2-nya adalah seperti di layar dan D2-nya adalah 010000 di transposan. Maka didapatkan matriks transpos seperti yang tertera pada di layar. Dari disimpulkan bahwa prediksi perubahan harga minyak mentah pada bulan Oktober 2016, di mana D1 itu mempunyai peluang sebesar 0,353, kemudian D2-nya mempunyai peluang sebesar 0,235, kemudian D3-nya mempunyai peluang sebesar 0,294, kemudian D4-nya mempunyai peluang sebesar 0,118, dan D5-nya mempunyai peluang sebesar 0. Maka dari sini bisa dilihat kemungkinan besar dan yang tidak mungkin terjadi adalah uh, kenaikannya konstan. Nah itu yang jadi karena sendiri di mana ruang. Nah mungkin lanjut ke kesimpulan. Untuk prediksi perubahan harga minyak mentah di hari besok, kita menurunkan data perubahan harga minyak mentah dari kemarin, karena perubahan harga minyak mentah di hari ini itu tidak berpengaruh karena tadi lambda satunya itu 0. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Tasya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan materi. Alhamdulillah, itulah presentasi dari kami tentang aplikasi rantai Markov orde tinggi untuk menentukan model prediksi harga minyak mentah. Dari tadi sudah dibahas mulai dari aplikasi rantai Markov orde tinggi, estimasi parameter, hingga analisis data dan pembahasan, serta disertai dengan contoh penyelesaian masalah program linear dengan menggunakan software MATLAB. Selanjutnya mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi acuan penilaian untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah topik khusus statistika 1 dan juga menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.